Halo semuanya, di sini kami akan membawakan sedikit cerita dan sedikit informasi tentang COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Yuk kita simak bagaimana kisahnya. Halo guys, masih di rumah aja kan? Jangan keluyuran ya. Ada si virus corona atau virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 adalah virus yang mematikan. Kita juga sudah banyak mendapatkan sedikit informasi mengenai virus COVID-19. Untuk mengingat kembali mengenai virus COVID-19, yuk kita review lagi apa itu virus COVID-19. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle Age Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2 yang ditularkan hewan kepada manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Untuk tanda dan gejala umum dari COVID-19 antara lain adalah gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5 hingga 6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Penularan dari virus itu sendiri yang paling umum dari air liur. Jadi air liur orang yang terinfeksi ke orang sehat. Selain itu penularannya melalui bersin orang yang terinfeksi ke orang sehat. Kita memegang mata, hidung, dan mulut kita setelah tangan kita bersalaman dengan orang atau memegang sesuatu yang terpapar virus COVID-19 juga dapat menjadi sarana untuk penularan virus COVID-19. Nah, maka dari itu pemerintah menghimbau kita untuk stay at home atau berdiam diri di rumah. Untuk apa? Untuk menjaga kita agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Stay at home yang diterapkan pemerintah Indonesia merupakan salah satu cara pencegahan dari virus COVID-19, guys. Selain itu, cara pencegahannya adalah pertama, hindari keramaian. Ngopi-ngopi ala anak senjanya sekarang di rumah aja ya, guys. Yang kedua, jangan keluar rumah kalau tidak penting-penting amat. Namun saat kita harus banget nih buat keluar rumah, jangan lupa bawa hand sanitizer dan memakai masker. Oh iya guys, setelah menyentuh benda apapun jangan lupa pakai hand sanitizer atau kita cuci tangan. 6 langkah menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, saat bepergian lalu bertemu dengan teman, keluarga, atau orang yang kita kenal, jangan salaman dulu ya. Kita bisa menggantinya seperti gaya Aki ketemu dengan Uhti atau gaya seperti orang Jepang dan Korea, membukukan badan. Diingat ya. Yang terakhir nih, setelah bepergian jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, dan cuci muka. Setelah itu langsung cuci semua baju yang dipakai tadi. Kalau kalian pakai masker kain, jangan lupa masker kainnya juga harus dicuci. Setelah semuanya selesai, wajib banget nih untuk mandi. Takutnya si virus COVID-19 ini nempel di tubuh kita. Namun masih saja banyak orang yang keluyuran nongki sana nongki sini, ngopi sana ngopi sini. Kalau keluar untuk bekerja ya nggak apa-apa ya guys, karena itu sudah kewajiban. Tapi jangan lupa ngelakuin cara pencegahan yang udah dijelaskan tadi. Kalau ada yang bilang kenapa sih lebay banget, gak boleh ini itu, gak boleh keluar rumah. Karena kita gak tahu kan virus COVID-19 ini dia hinggap di mana, kita juga gak tahu si virus COVID-19 ini nempel di orang yang mana. Dan kita juga gak tahu kan virus COVID-19 ini nempel di diri kita sendiri atau tidak. Maka dari itu guys, yuk patuhi pemerintah stay at home. Kapan lagi kaum rebahan bisa jadi pahlawan bangsa?
Jika kalian merasakan tanda dan gejala yang sudah disebutkan tadi, langsung periksakan diri kalian ke rumah sakit ya. Diingat guys, kalian harus jujur kepada tenaga kesehatan tentang apa yang kalian rasakan. Karena kalau kalian tidak jujur akan membahayakan keluarga kalian, diri kalian sendiri, dan tenaga kesehatan. Coba kalian bayangkan gimana kalau tenaga kesehatan di Indonesia banyak yang positif virus COVID-19 karena ulah pasien yang tidak jujur. Siapa yang akan merawat pasien virus COVID-19? Siapa yang akan merawat kita jika kita sakit? Jadi tolong kerjasamanya ya. Kenapa berbicara seperti ini? Karena di Indonesia sendiri sudah banyak tenaga kesehatan yang telah gugur dalam perang menangani virus COVID-19 ini guys. Tak sedikit pula jenazah mereka ditolak oleh warga sekitar karena mereka takut tertular. Tak hanya jenazah perawat saja, jenazah pasien COVID-19 juga ada yang beberapa ditolak oleh warga sekitar. Menurut Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal Rumah Sakit Unik Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Edi Suyanto, secara ilmiah ilmu kedokteran korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada, apalagi virus COVID-19. Virus ini harus hidup pada inangnya. Inangnya mati, maka virusnya juga ikut mati, sama dengan HIV, AIDS, dan flu burung. Pula guys, pihak rumah sakit pasti sudah melakukan prosedur sesuai dengan standar dalam penanganan jenazah pasien COVID-19, jadi sudah aman. Sama jenazah yang meninggal karena positif COVID-19 takut dengan alasan takut tertular. Tetapi kalian masih saja keluyuran tidak jelas padahal resiko tertularnya lebih besar. Oh iya guys, selain kabar ditolaknya jenazah pasien COVID-19, banyak sekali beredar berita kalau tenaga kesehatan diusir dari tempat tinggalnya. Karena hal ini tak sedikit tenaga kesehatan yang harus tidur di rumah sakit. Miris sekali hati ini merasakannya. Tetapi diingat guys, tenaga kesehatanlah yang menjadi garda terdepan dalam perang menangani virus COVID-19. Mereka rela mempertarungkan nyawa demi menyelamatkan nyawa. Jaga jarak memang wajib, namun jika sampai mengusir, itu sudah keterlaluan. Bukankah negara Republik Indonesia ini negara yang penuh cinta? Bukankah negara Republik Indonesia lekat akan jiwa pejuang yang tinggi dan demokrasi yang tinggi? Bukankah semboyan kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Jika kita seperti ini, maka Indonesia kehilangan jiwanya. Para pahlawan sudah berjuang untuk Indonesia merdeka dari para penjajah. Sekarang giliran kita untuk bersatu dan berjuang melawan virus COVID-19 ini untuk kembalinya Indonesia sehat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ada lagi nih guys, yang baru banget, yang membuat jutaan orang muslim sedih, termasuk aku. Yap, bener banget. Pemerintah melarang kita untuk tahun ini jangan mudik dulu. Sedih banget kan? Idul Fitri kali ini pasti terasa sepi. Tapi ini semua harus kita jalankan demi kebaikan kita semua. Semangat puasa ya, selalu tersenyum dan bahagia. Karena di setiap kesedihan selalu ada kebahagiaan yang tak terduga. Hayo, jangan bandel ya guys. Sesuai dengan peraturan pemerintah untuk larangan mudik, maka kita dilarang untuk pulang kampung dulu. Karena apa? Karena mencegah penularan virus COVID-19 guys. Coba kita bayangkan, kita mudik ke rumah orang tua kita, kemudian orang tua kita sakit karena kita membawa virus COVID-19. Apa kalian tidak merasa sedih dan menyesal? Maka dari itu, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dipatuhi. Kalau kalian lagi kangen sama ibu, bapak, dan keluarga besar di kampung, jangan sedih guys. Sekarang kan teknologi semakin canggih. Jadi, kalian masih bisa nih bertemu mereka walaupun secara online. Kalian bisa melakukan video call. Nah, masih bisa kan menuangkan rasa rindu kalian kepada orang yang tersayang. Karena pada dasarnya teknologi mendekatkan yang jauh agar saling memberi kabar dan berbagi cerita. Semoga pandemik virus COVID-19 ini segera berlalu ya guys. Mari kita berdoa bersama demi kembalinya bumi pertiwi yang indah ini. See you next time guys. Jangan dilupain ya pesan-pesanku yang tadi. Keberhasilan penanganan virus COVID-19 ada di tangan kita. Ayo disiplin diri, berani jujur, selamatkan diri sendiri.
keluarga, dan tenaga medis. Jayalah Bumi Pertiwiku, Indonesia bisa, kita bisa. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah